Sebenarnya perempuan-perempuan ini bahagia tuh menderita. Kita bayangin dia senang, belum tentu. Dia harus ngelayanin orang yang tua barangkali, ya. Orang yang bau ketek, gorengan, mulutnya bau jigong, mabok, apa asal bayar dia kudu ini, ya. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi Muhammad SAW. Yang pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahas berkenaan dengan amal-amal yang ringan, amal-amal yang sepele, tapi mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu hadis lagi yang pengen Al-Fakir sampaikan. Ini hadis boleh dibilang hadis paling menggembirakan, hadis paling memberi harapan buat kita para pelaku amaliyah kecil. Ya, kita kan termasuk pelaku amaliyah kecil nih. Bikin masjid kagak bisa, bikin pesantren kagak bisa, ya kan? Bangun jalanan kagak bisa. Ya, kayak kerja kita ya kayak begini aja, bikin pengajian kecil-kecilan, bawa gorengan ke pengajian, ya kan? Amal-amal kecil yang kita kerjakan. Hadis ini luar biasa begitu, mendatangkan rasa gembira di hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul akshu. Ya, suatu hari ada anjing, ya, ada anjing itu mengitari sumur. Ya, hampir-hampir dia mati kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Ketika melihat akan anjing ini, ya, pelacur, perempuan nakal. Dan bukan sembarang perempuan nakal. Ini perempuan nakal min Bani Israel, perempuan nakal di antara perempuan-perempuan Bani Israel, Yahudi. Fanaza'at muqaha, maka dia copot dia punya terompah. Ya, fastaqat lahu bihi, maka dia ambil air, ya, untuk anjing tersebut dengan terompahnya. Fasaqathu, dan kemudian anjing itu dikasih minum iyahu, dengan air tersebut. Faghufira laha bihi, maka diampuni dosanya itu perempuan karena sebab kasih sedekah kepada anjing. Ya, ini apa namanya hadis yang sangat mengembirakan kita. Ya, jadi mari kita mengusahakan amal-amal besar. Mari kita coba untuk bangun masjid. Mari kita coba untuk bangun pesantren, membangun jembatan, bikin rumah-rumah buat yatim dan duafa. Kalau bisa, begitu. Ya. Kalau nggak bisa, maka kita lazimkan berbuat hal-hal kecil. Ya, mudah-mudahan hal-hal kecil ini membawa kita kepada kemudahan di akhirat nanti, ya. Sehingga kita itu masih termasuk golongan orang yang beruntung sekalipun amal kita itu kecil-kecilan aja. Ke sini ada pertanyaan, silakan. Si pelacur itu gimana tuh? Iya. Si pelacur itu ini ya, kasih minum anjing ya. Ngasih minum anjing. Yang saya tanyain apa namanya, si pelacur itu padahal orang yang apa ya, hina lah ya gitu ya. Hah? Orang yang hina. Iya. Tapi dia masuk surga ya. Iya. Karena kasih minum anjing ya. Iya. Terus pertanyaannya apa? Maksudnya Maksudnya kan Yahudi kan akhirnya Iya. Nah, dia Yahudi dan kemudian kerjaannya begitu, bisnis lendir.
Kok bisa gitu, kok bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia sebenarnya nih masih berkenaan dengan konten yang kemarin. Ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melampaui daripada amal-amal kita. Begitu. Tapi di sini Al-Fakir pengen kasih penjelasan begini, ya. Yang pertama, masalah dia ini Bani Israel. Itu bukan berarti dia kafir. Ya. Kalau dia Bani Israel ngikut sama Nabi Isa, dia umatnya Nabi Isa. Ya. Kalau dia Bani Israel ngikut Nabi Musa, ya dia umatnya Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa dengan syariatnya, ya maka dia mukminah. Maka dari sini kita ketahui bahwa ya, ini ada beberapa penjelasan annal mukmin la yakfuru birtikabihil kabair illa syirka. Bahwa orang mukmin itu tidak jadi kufur. Ya, karena sebab dia mengerjakan dosa besar. Zina itu dosa besar. Tapi tidaklah orang kufur karena dia mengerjakan dosa besar tersebut. Kecuali syirik. Ya, syirik itu memang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Ya. Walidzalika la yajuzu li ahadin ayaqta'a bidukhulin nari 'alal mu'minil murtakibil kaba'ir. Oleh karena itu tidak boleh orang mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan dosa besar, tidak boleh diputuskan bahwa dia itu pasti masuk neraka. Ya. Kenapa? Li'annahu jazalillah ayaghfiru lahu wa yudkhilahul jannah bi'amalihil yasir. Karena boleh jadi dan boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga dengan amal sedikit yang disertai dengan rahmatnya. Ya, jadi boleh. Ini saya tambahin sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, talaqatil malaikatu ruha rojulin mimman kana qablakum. Malaikat itu sedang memeriksa ruh salah seorang lelaki sebelum kalian, umat sebelum kalian. Faqalu, maka malaikat berkata, amilta minal khairi syai'an, kamu sudah kerjain satu kebaikan atau enggak? Qala, orang ini menjawab, la, enggak. Jadi nih kalau ada orang geblek, ini orang geblek, ditanya sama malaikat tuh, ente udah pernah kerjain kebaikan atau enggak? Dia bilang kagak. Kalau kita nih mati, jangan kita deh, jangan aja mati. Nggak mau deh. Satu kali saja. Nggak mau juga, nggak mau buat contoh mati nggak mau ya. Mandor. Nggak mau juga mandor. Jadi begini, misalnya deh, kita mati gitu, ditanya sama malaikat, udah ngerjain kebaikan apa? Pasti kita bisa jawab tuh. Iya kan? Oh hari ini, saya dari pagi sholat, alhamdulillah. Subuh saya sholat, duhur saya sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, ngaji lagi sekarang. Iya. Adik, kita bisa sebutin kebaikan-kebaikan tuh. Oh dari pagi saya kagak zina. Iya kan? Dari pagi saya nggak nonjokin orang, nggak melakukan kezaliman. Ini orang ditanya, ente kerjain kebaikan apa enggak? Lah, nggak ada. Begitu. Ya. Qalu tadzakar. Ya. Ingat-ingat satu aja kebaikan kamu ingat-ingat apaan? Ingat-ingat begitu. Dia berkata, kuntu udayinun nasa fa amuru fityani ayyanzurul mu'sira wa yatajawwazu anil musiri. Ya. Dulu saya itu waktu hidup di dunia biasa ngasih utang sama orang. Dia demen nolong orang ngutangin. Begitu. Maka saya perintahkan pembantu-pembantu saya untuk menunda penagihan ya, kepada orang yang kesusahan bayar. Ya, dan memberikan kelonggaran kepada orang yang berkecukupan. Jadi yang susah ditagihnya ntar, yang berkecukupan tuh kalau mau bayar, kalau mau ntar ya ntar. Gitu.
Qala, ya, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, tajawazu anhu. Lewatin orang ini, masukin dia ke dalam surga. Itu cuman begitu doang amalnya. Ya. Sekali lagi tuh pasti kita heran, begitu doang sih masa. Itu dia tuh yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap satu amal. Kalau Allah udah merahmati, ya, itu dia. Ya. Dan yang kedua, poinnya, ya. Jadi udah kejawab tuh masalah status dia sebagai sebagai Yahudi, ya. Itu bukan berarti dia kafir. Bisa jadi dia ikut syariat Nabi, ya, dari kalangan dia. Yang kedua, kok nolong anjing aja masuk surga begitu, ya. Jadi pertanyaan Pak Mandor tuh, ya. Itu dia sababu dukhulil jannah rahmatullah. Sebabnya masuk surga itu adalah rahmat Allah. Al-amalul yasiru makrunu bi rahmatillahi arja minal katsiril makruni bihisabi. Amal yang sedikit tapi disertai dengan rahmat lebih baik ketimbang amal besar tapi disertai dengan hisab atau audit dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Amalnya banyak tapi diaudit demi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit tapi dilewatin demi Allah Subhanahu. Dilewatin aja, kesian. Gitu. Ya, itu yang sangat penting. Nah. Yang ketiga, ya. Ijtama'a fi hadzal hadisi salah satu umurin. Ya, wahyal baghiyu wal kalbu wasyurbatu ma'in fil kufi. Ya, kalau kita lihat tuh di hadis ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal. Roti hangat. Iklan tuh. Roti hangat iklan. Ya, jadi di hadis ini ada 3 hal, ya. Tiga-tiganya sepele. Ya, artinya tiga-tiganya hayyinun fi ayunin nas. Tiga-tiganya itu sepele, yang kata Bang Mandor tadi bilang hina dalam pandangan manusia. Satu pelacur, ya kan? Yang kedua anjing kehausan. Yang ketiga air dihidangkan di terompah. Air dihidangkan di terompah. Ya. Tiga-tiganya tuh remeh. Iya kan? Gak ada istimewa. Pelacur, anjing, dan air di terompah. Famal ladzi ja'alahu 'aziman indallah. Apa yang bikin dia jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. La nara syai'an 'aziman fi hadzal hadisi illa ikhlasal baghi fi fi'liha. Yang kita lihat di sini, kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa kecuali yang jelas kelihatan itu ikhlasnya si perempuan ini ketika dia ngasih minum anjing. Amilathu bila huduri ahadin. Dia kerjakan tanpa disaksikan oleh siapapun. Walahiyya rojat ayah madaha ahadun ala fi'lihal hayyin. Dan dia juga kagak berharap begitu. Dia ini dipuji orang gara-gara kasih minum anjing. Ya kan? Ya apa istimewanya ente pelacur kasih minum anjing. Dia gak berharap dipuji. Di situ mahalnya saudara-saudara. Iya. Dia kerjain ini nggak dilihat sama siapa-siapa, dan dia kagak berharap kalau ada yang ngelihat juga bakalan dipuji sama orang. Wa huwa indallahi azim. Padahal justru itu, ya, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang kita pelajari. Ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Iya, silahkan. Izin bertanya terkait tadi amal. Ada celotehan dari pemikiran seseorang yang bilang begini. Kalau kita masih bisa ingat dosa-dosa kita, itu artinya Allah belum menghapuskan itu. Masih dibebankan, masih belum diampuni. Dan apabila kita masih mengingat apa-apa yang kita lakukan bersifat kebaikan, itu pun belum terima sama Allah. Nah, pemikiran itu berdasar atau hanya fata morgana, Kiai? Terima kasih. Ya enggak lah.
artinya tuh berarti kalau kita masih ingat dosa kita berarti belum dihapus begitu ya Allah. begitu. Ya justru kita disuruh ingat-ingat dosa begitu ya. Yang bagus tuh istilahnya itu dosa itu terus diingat karena kebaikan dilupain begitu. Justru yang benar begitu ya, karena tuh kalau kita lupa sama kebaikan kecenderungan untuk ikhlas tuh tinggi ya, kecenderungan untuk ikhlas tuh tinggi. Kalau kita jadi donatur masjid ya, tiap bulan kita ngasih 1 juta, tiap bulan kita ngasih sejuta, udah 20 tahun kita jadi donatur masjid, tiap bulan kita ngasih sejuta. Tuh buat ikhlas berat apa enggak? Dihitung 20 tahun. Berat, nanti kudu berusaha begitu. Nanti Kalau rezeki kita longgar enggak Kak? Insya Allah. Iya belum tentu juga. Ya, pasti tuh ada aja begitu, ada rasa begini. Ya, ada rasa begini. Ada rasa 20 tahun loh gue jadi donatur masjid. Emang babe omas. Iya kan? Tuh, ya. Tapi kalau kita begini misalnya, ini kayak Ustadz Muklis nih. Piara ikan. Dikasih makan ikannya. Ikhlas. Itu kagak inget dia, kagak inget. Iya. Kagak inget dan kagak ngarep dia dipuji. Begitu dia dipuji, siapa yang mau muji ikan ente kan kasih makan nain diri begitu. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi ya ini itu justru yang mendatangkan apa namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya kebaikan yang baik itu ya yang terlupakan. Ya istilahnya dosa yang apa namanya yang bagus itu dosa yang ingat terus sehingga dia itu menyadari aib dirinya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berluntunglah orang yang sibuk sama aib dia, sama dosa-dosanya sehingga dia kagak sempat perhatiin aib orang. Ya, jadi seperti itu. Ya, lagi? Ini satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Artinya sedekah kan nggak harus berupa materi. Iya. Senyuman juga sedekah. Iya. Kalau nasihat atau kita menyelamatkan seseorang dari keterpurukan, bisa nggak juga disebut sedekah kebaikan Ustaz? Iya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ya, jadi tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dulu pernah didatengin namanya orang-orang miskin di Madinah. Ya, orang-orang miskin ini ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Rasul, orang-orang kaya itu dia pergi dengan bawa ganjaran. Ya, fa innahum yusalluna kama nusolli. Mereka sholat seperti kita sholat. Ya, wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Kita sholat dia sholat, kita puasa dia puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta. Dengan kelebihan harta. Ya. Sedangkan kita enggak. Maka di situ Nabi SAW jelaskan tentang banyaknya jalan-jalan sedekah. Ya. Fa inna fi kulli tasbihin ya tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah. Al amru bil ma'ruf, amar ma'ruf itu sedekah. An-nahyu anil munkar sedekah. Ya. Tu'inur rajul ala dabatihi, kita angkatin barang orang ke motor itu sedekah. Ya, ke kendaraannya itu takufu syarraka anin nas fa inna halim minka sedekah. Kita apa namanya hindari apa namanya keburukan kita supaya nggak menimpa orang itu sedekah. Ya, pokoknya imatatul ada anitoriti sedekah. Nyingkirin sesuatu yang membahayakan itu sedekah juga. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ya, termasuk kita memberikan kata kalau istilahnya ini motivasi.
ya, motivasi dan penerangan, pencerahan kepada kawan kita yang terpuruk. Biarpun kita sendiri sebenarnya sama terpuruk dan berada dalam kegelapan. Hidup gitu. Lebih dari yang dinasihati. Sampai gembelnya. Ya tapi selama dia mendatangkan manfaat, kita nggak tahu. Pasti itu kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan. Bisa disebut sebagai sedekah. Ya. Senyum aja sedekah. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Sebelum kita tutup, deh. Ada. Ada. Ujang. Maaf. Ya, betul. Tentang ini Kiai, ada riwayat nggak protesnya umat yang banyak harta, banyak sedekah, banyak ibadah perbandingan sama itu yang tadi Kebalikan yang tadi. ada nggak riwayat protesnya umat ke Allah tuh? Kenapa gue jadi orang kaya begitu ya? Orang miskin sementara Pengen miskin. dia hanya pelacur langsung masuk surga gitu. Kami yang banyak ibadah, banyak Oh, sedekah. begitu. Iya, iya. Riwayat Iya, jadi begini. mohon. Jadi begini. Orang maksudnya Mang Ujang nih begini. Orang nanti di akhirat tuh ada yang protes apa enggak? Ame putusan Allah terhadap ini perempuan. Ya, kenapa semudah itu? Begitu ya. Ini dia. Ya, ke Allah itu ya, kalau emang pengen jatuhin rahmat, itu orang nggak bisa protes. Iya, nggak bisa protes. Pasti kita akan gugat keadilannya. Ya, keadilannya itu di mana? Begitu. Itu kalau misalnya, ya saya nggak tahu begitu. Tapi kalau kita simulasikan begini, ya satu yang jadi patokan, sorga itu ada level-levelnya, ya kan? Ada fi robatil jannah, kapling pinggiran, wasatil jannah, kapling tengah, ada fi a'lal jannah, kapling atas, begitu. Kita nggak tahu nih perempuan masuk di mana. Ya, tapi kalau orang masuk sorga itu kagak ada yang protes. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut semua kedengkian. Semua kedengkian, semua belenggu hati dari penghuni sorga. Mereka akan duduk saling berhadap-hadapan selayaknya saudara saling berbincang. Nanti langsung masuk sampai nyangsang dulu. Nyangsang dulu. Berapa lama? Ada 200 tahun. Wah, cemong nih. Jadi areng. Alhamdulillah nih selamat. Nah, itu tidaklah seorang itu melihat ya dengan pandangan iri kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Kalau ada orang protes begini maksudnya, kenapa dia diampunin? Amalnya cuma segitu. Ya. Misalnya ada orang yang protes begitu. Ya. Kalau kita pengen main logis nih, ya kita main logis walaupun ini urusannya nggak bisa dilogisin. Tapi kalau kita pengen logis, ente tahu nggak penderitaan seorang pelacur? Maaf. Ya. Sebenarnya perempuan-perempuan ini bahagia tuh menderita. Ya. Kita bayangin dia senang, belum tentu. Dia harus ngelayanin orang yang tua barangkali. Ya. Orang yang bau ketek, gorengan, mulutnya bau jigong, mabok, apa asal bayar dia kudu ini. Ya. Ya. Dia kan bawa duit. Iya, dia mesti pasrahin tuh. Iya, dia punya badan. Bagian yang paling terhormat dia juga. Udah mau apain orang udah bayar. Begitu. Ya. Kalau misalnya kita ngomong Allah kasihan sama dia atas penderitaan ini, dan logisnya perempuan ini kalau nggak terlalu kesetanan banget,
pasti di saat-saat sendiri itu ya, dia merenung, ada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pelaku dosa itu begitu. Ya, nah di atas semua penderitaannya ini, ya, jangan dikira begitu seneng. Jajal deh, ente jadi apa namanya, jadi yang kayak jangan jajal. Kelepasan nih ngomong. Jajal kita bayangin begitu. Misalnya kita ganteng, ya istilahnya badan tinggi, stamina full. Kita mesti ngelayanin, nauzubillah gitu, perempuan-perempuan yang macem-macem. Kita mesti belagak senang di hadapan dia, belagak menikmati. Ya, padahal kita udah geli setengah mati. Begitu. Ada penderitaan. Kalau ditanya begitu, ya hamba-hamba yang soleh ini yang protes, penderitaanmu apa? Waktunya orang sholat, ente sholat. Ya. Diperintahkan untuk cari nafkah halal, ente dapat nafkah halal. Iya kan? Ente berkeluarga, punya anak-anak yang soleh. Waktunya ente keluar zakat, ente keluarin zakat. Harta ente saya sucikan. Penderitaan ente apaan? Ente mau protes yang kayak begitu, mau tuker posisi. Begitu. Jadi itu secara logis itu begitu. Walaupun putusan-putusan Allah itu tidak selalu dilogiskan. Kenapa? Karena rahmat ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kasihin ke siapa aja. Ya, yaghfir lima yasha wa yarhamu wa yu'adzibu ma yasha wa yarhamu ma yasha. Wa ilaihi tuqlabun. Ya, Allah mengampuni, ya menyiksa siapa yang Dia kehendaki, melimpahkan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi insya Allah di sorga itu nggak ada orang saling protes, ya, atau ngiri lagi. Cukup. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, menjadikan hamba-hamba Allah yang mampu berbuat kebaikan walaupun kecil, tapi kita berharap kebaikan yang kecil itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.